warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Desi Ratnasari. Saya adalah mahasiswa apoteker Institut Sains Teknologi Nasional Jakarta. Di sini saya akan membagikan informasi terkait suatu virus yang baru-baru ini terjadi di seluruh dunia dan menjadi wabah yang sangat menakutkan, yaitu virus COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus menyebabkan gejala ringan hingga berat. Gejala beratnya seperti pneumonia, MERS, dan SARS hingga pada tahap kematian. Coronavirus Disease 2019 atau biasa kita sebut COVID-19 merupakan jenis penyakit baru pada manusia. Virus ini bermutasi menjadi virus baru yang mematikan. Penyebab dari COVID-19 adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Bentuk COVID-19 bulat atau oval, bermahkota dengan ukuran diameter 60-140 nanometer. Hanya bisa terlihat oleh mikroskop. Kasus pertama ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Bukti ilmiah dari COVID-19, penularannya menyebar melalui droplet atau percikan batuk pasien, tidak melalui udara. Penularan dari COVID-19 yang pertama melalui kontak langsung. Virus COVID-19 bertahan pada permukaan baja selama 3 hari. Contohnya pada pegangan lift, pegangan pintu, pegangan pada alat transportasi umum, dan pada cardboard, contohnya seperti uang kertas, itu bertahan 1 hari. Yang kedua, droplet. Droplet merupakan percikan batuk, bersin, atau bicara. Virus COVID-19 terkonsentrasi pada lendir hidung dan mulut. Selanjutnya, penularan melalui udara mungkin terjadi pada orang yang bersama pasien COVID-19 dalam ruangan tertutup dan waktu yang lama. Yang terakhir, face to oral route, yaitu penularan dari area tinja yang tertelan bisa sangat mungkin terjadi. Tanda dan gejala COVID-19. Gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit pada tenggorokan, letih, dan lesu. Gejala yang berat dari COVID-19 adalah pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, ketika kita batuk, jangan lupa tutup mulut dan hidung menggunakan siku atau tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Selanjutnya, tisu kita buang pada tempat sampah. Jangan lupa kita cuci tangan setelah kita batuk atau kita menggunakan masker. Yang ketiga, dengan physical distancing atau menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Yang keempat, hindari kontak dengan hewan. Yang kelima, memakai masker untuk orang yang sakit. Yang keenam, orang yang sehat boleh kita memakai masker kain, karena ada penelitian bahwasanya apabila kita memakai masker kain 70% kita bisa terlindung dari COVID-19. Yang terakhir, ayo di rumah aja. Halo semua, untuk menghindari dari virus COVID-19, salah satu komponen penting adalah menjaga kebersihan, yaitu dengan cara cuci tangan menggunakan sabun. Apabila tidak terdapat sabun, kita boleh menggunakan hand rub atau hand sanitizer. Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita semprotkan, kita gosok. Selanjutnya pada sela-sela jari, selanjutnya sela-sela tangan, pada ibu jari, jangan lupa pada kuku, terakhir pada pergelangan tangan. Selanjutnya kita bilas apabila menggunakan sabun. Jika menggunakan hand rub,
selesai, tangan kita bersih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memakai masker yang benar. Masker yang direkomendasikan adalah masker yang seperti ini, ya, berwarna hijau. Ini yang biasa digunakan oleh medis dan para medis. Nah, ini digunakan juga untuk orang yang sakit. Sebaiknya orang yang sakit menggunakan masker yang seperti ini. Kalau kita orang yang sehat, tidak apa-apa menggunakan masker kain. Nah, bagaimana cara memakai masker yang benar? Yang pertama ada dua bagian, bagian yang berwarna hijau dan bagian yang berwarna putih. Pokoknya ini yang berwarna, terserah mau warna pink, warna yang lain, yang penting yang berwarna. Ini untuk di bagian luar, namanya prapelan. Nah, yang bagian putih adalah bagian yang di dalam. Nah, selanjutnya jangan lupa sebelum kita memakai masker kita harus cuci tangan, karena bagaimanapun tangan kita harus bersih. Nah, selanjutnya saya menggunakan masker yang hijau. Ya, kita pakai. Cara menggunakan masker harus menutupi hidung dan mulut. Jadi harus tutup. Nah, pada bagian yang ada besinya kita tekan seperti ini. Nah, bagian yang paling penting juga adalah bagaimana cara kita melepas masker. Ini masker digunakan boleh saat sudah kotor atau sudah basah. Maksimalnya dianjurkannya sih 4 jam. Cuma ya kalau seandainya masih bersih ya tidak apa-apa digunakan. Nah, ini bagaimana cara kita melepas masker? Apabila masker sudah digunakan, ini kita tidak boleh menyentuh bagian yang berwarna. Jadi kita tidak boleh menyentuhnya. Nah, selanjutnya apabila kita sudah selesai menggunakan masker, ingat jangan pernah pegang bagian luar. Kita pegang bagian talinya saja seperti ini. Nah, ini masker sudah kotor, sebaiknya masker juga karena sekali pakai kita gunting agar tidak ada oknum-oknum lain yang memanfaatkan masker bekas. Terima kasih. Ada 3 tingkatan status sebelum akhirnya seseorang dinyatakan positif COVID-19. 3 tahapan itu adalah orang dalam pemantauan atau disebut ODP, pasien dalam pengawasan atau disebut PDP, dan suspek atau terduga. Berikut penjelasannya. ODP, orang dalam pemantauan, yaitu belum menunjukkan gejala sakit, berlaku bagi siapapun yang masuk ke Indonesia baik WNI ataupun WNA yang datang dari negara yang sudah diyakini terjadi COVID-19 atau sempat melakukan kontak dengan orang terduga positif COVID-19. PDP, pasien dalam pengawasan, orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 antara lain demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. PDP harus diperlakukan dengan baik karena sudah jadi pasien. Yang terakhir, suspek, orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 dan juga diduga kuat sudah melakukan kontak pasien positif COVID-19. Pasien suspek COVID-19 selanjutnya akan diperiksa spesimennya dengan menggunakan 2 metode, yakni polymerase chain reaction atau PCR dan genome sequencing. Apa yang harus kita lakukan melindungi diri dari COVID-19? Yang pertama, kita untuk orang yang sehat, kita harus menerapkan terapi non-farmakologi untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Contohnya, pola makan teratur dengan gizi yang baik, perbanyak makan sayur dan buah. Minum air putih 6 gelas per hari dan sebaiknya air hangat. Olahraga teratur 3 kali seminggu selama minimal 30 menit. Menjaga kebersihan tubuh, mandi setiap hari, rajin mencuci tangan, istirahat yang cukup 6-8 jam per hari, dan yang terakhir, konsumsi vitamin C, imunomodulator, herbal jahe, dan rimpang kuning. Terapi penanganan jika terkena COVID-19. Terapi ini biasanya diterapkan di rumah sakit, berupa terapi umum. Pasien diistirahatkan di ruang tidur khusus, pasien diberikan nutrisi yang adekuat, pemberian cairan elektrolit yang seimbang termasuk saturasi oksigen yang baik, pemberian antivirus empiris SARS dan MERS, pemberian nebulasi alfa interferon 5 juta IU,
plus 2 mili aqua per injeksi 2 kali sehari, memakai antivirus ribavirin 500 mg injeksi 2-3 kali sehari, antibiotik kloroquine fosfat 500 mg 2 kali sehari selama kurang dari 10 hari. Obat ini dilaporkan potensial sebagai penghambat infeksi SARS melalui ikatan dengan ACI2 yang merupakan bagian permukaan sel yang berikatan dengan protein S dan SARS-CoV. Arbidol 200 mg dewasa 2 kali sehari selama kurang dari 10 hari. Remdesivir, terapi empiris SARS dan MERS. Terapi lainnya yaitu menggunakan kortikosteroid diberikan jika ada inflamasi dan pemberian singkat selama 3-5 hari. Dan yang terakhir, imunostimulan atau imunomodulator seperti vitamin C, zinc, selenium, meniran, dan esensi air. Apakah kalian pernah mengalami pusing, mual, hingga sesak nafas saat terlalu banyak sekali informasi yang masuk dalam pikiran kalian tentang COVID-19? Jangan khawatir, mungkin itu adalah gejala psikomatik. Psikomatik sendiri berasal dari dua kata, yaitu pikiran dan tubuh. Pada umumnya, psikomatik adalah suatu kondisi atau gangguan ketika pikiran kita mempengaruhi tubuh hingga memicu munculnya keluhan fisik tanpa adanya penyakit. Gejala psikomatik dapat terjadi akibat ketidakstabilan sistem syaraf otonom, di mana sistem syaraf simpatis dan syaraf parasimpatis menjadi tidak seimbang. Nah, bagaimana cara mengatasi psikomatik akibat virus corona? Pertama, cari sumber informasi yang dapat dipercaya, seperti Kemenkes atau WHO. Yang kedua, istirahat sejenak dari pemberitaan virus corona. Yang ketiga, berkomunikasilah dengan orang-orang yang kita cinta. Yang keempat, menjaga kesehatan dan kebersihan diri dengan baik. Demikian informasi mengenai COVID-19. Saya Desi Ratnasari mengucapkan terima kasih. Bagi yang bisa di rumah, ayo di rumah aja. Bagi yang tidak bisa di rumah, semangat untuk mencari nafkah, untuk menjadi pahlawan, untuk medis dan paramedis. Kita kencangkan semangat kita untuk melawan, dan kita harus menang melawan COVID-19. Semangat teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.